Hai, halo semuanya. Jadi hari ini gue mau eh, banyak pengalaman gue yang pengen gue share di dunia investasi ya. Investasi itu ada banyak. Investasi itu bukan cuma untuk orang berduit aja gitu. Investasi itu juga bisa dilakukan oleh kita eh, kaum pekerja gitu ya, bukan hanya kaum yang eh, apa borjuis yang banyak uang yang punya PT di mana-mana, bukannya. Jadi investasi itu seperti menabung untuk di masa depan, kiranya seperti itu ya. Nah, eh, kita mulai dari background gue dulu. Background gue dulu itu di sekitar tahun 2013 itu untuk investasi itu sangat susah gitu ya. Misalkan untuk membeli saham itu minimal lo harus deposit pertama itu 50 juta gitu. Itu sangat amat berat gitu ya. Tapi sekarang dengan uang sejuta, dengan uang 500.000, bahkan 100.000 pun udah bisa beli saham, bahkan 10.000 pun itu ada gitu ya. Nah, harga sahamnya itu sebenarnya murah, dalam arti saham yang 1.000, saham yang 15.000, saham yang 200 rupiah itu juga ada, tapi kita nggak bisa beli satu lembar saja, itu nggak bisa gitu. Jadi minimal kita beli itu satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau harganya harga sama 1.000, berarti kita minimal beli 100.000 gitu ya. Terus itu pengalaman gue mulai di dunia tertarik dengan investasi itu di 2013 gitu ya. Terus sekitar tahun berapa itu kenal yang namanya forex gitu ya. Jadi gue trading forex dengan leverage 1/200, itu udah pasti amsyong. Nah di sini gue bisa terus terjun di dunia investasi karena gue memakai uang yang tidak mengganggu hidup gitu ya. Jadi misalkan gue punya duit 50.000, 500.000 ya, nggak semuanya gue pakai gitu. Yang bisa gue loss aja gitu. Gue rela kalau kalah, gue rela kalau itu rugi, kalau itu bisa memberikan gue ilmu gitu. Dan gue nggak pol-polan kayak punya 10 juta, 10 jutanya langsung gue masukin semua, nggak. Jadi dari awal itu gue emang benar-benar kecil dan jangan sampai mengganggu kehidupan gue gitu. Makanya gue bisa bolak-balik kayak saham iya, forex, terus sekarang kripto. Itu karena gue masih punya chip, gue masih punya rupiah, masih punya uang untuk gue belajar terus, nggak langsung brek beli saham habis hancur bobrok udahlah gue kapok, nggak mau. Kenapa lu bisa kapok? Karena ya cuma punyanya itu, terus lu investasinya itu gitu, semuanya gitu. Tapi kalau misalkan lu berpikirnya kayak gue punya 20 juta, 50 juta, 40 juta, tapi gue investasi 2 juta rugi, anggap aja kuliah online gitu. Anggap aja lu belajar memanage uang gitu ya. Karena yang paling utama itu adalah kita berpikir bahwa kerugian itu adalah pasti dan keuntungan itu adalah impian gitu. Jadi kenapa kerugian itu pasti? Karena harga apapun itu, mau saham, forex atau kripto, itu pasti harganya akan naik turun. Dan kita nggak akan rugi kalau kita nggak jual di bawah harga kita beli gitu ya. Misalkan kita beli kripto di sini, kita nggak akan rugi di sini kalau kita nggak jual. Kalau kita jual di sini, ya kita pasti untung. Masalahnya adalah sanggup nggak Anda melihat uang Anda drop sampai ke sini gitu ya. Sanggup nggak Anda melihat uang 20 juta Anda jadi hanya tinggal misalkan 1 juta, misalkan 10 juta gitu, dari 20 juta jadi 10 juta, sanggup nggak nahan? Pasti panik. Wah, nanti kalau drop lagi gimana, hilang semua gitu. Ya itu kenapa kayak gitu, karena emang punyanya itu-itunya aja. Dan bukan berarti jadi kita tuh nggak boleh pol-polan, nggak boleh punya semua terus semuanya langsung dimasukin. Jangan. Berapa porsi yang kita bisa ikhlas gitu kalau kita salah gitu ya. Nah itu
kenapa alasan gue bisa survive gitu dari beberapa kali keluar masuk dunia investasi gitu. Nah terus salah satu yang pola pikir yang salah juga adalah investasi itu untuk orang yang uangnya banyak. Contohnya kayak kalau gue bisa ikhlas kehilangan uang segini berarti gue harus kaya dulu dong. Enggak juga gitu. Contohnya gini, kayak lu beli rokok gitu ya, lu beli rokok nih misalkan 20.000 gitu, lu rela nggak ini duit 20.000 lu tuh jadi asap gitu, lu rela gitu. Tapi lu rela nggak duit 20.000 lu itu hilang misalkan jadi ketika lu investasi gitu, lu pasti nggak rela gitu. Kenapa? Karena lu nggak dapat apa-apa gitu dari beli saham itu, lu tidak merasa menikmati apa-apa. Tapi kalau lu beli rokok, lu merasa menghisapnya, jadi 20.000 itu lu ikhlas gitu. Nah ini juga salah gitu ya. Jadi sebenarnya lu nggak mesti kehilangan uang di apapun itu investasi itu, selama lu tidak jual di saat harganya turun gitu. Nah dan kalau lu bisa rela kehilangan uang 20.000 untuk membeli rokok, kenapa lu nggak mulai dari situ? Jadi kalau lu 20.000, lu ngerokok sebungkus satu hari, lu sebulan ada 30 hari, berarti lu bisa sanggup kehilangan berapa? 600.000, lu tuh ikhlas gitu. Tapi kalau lu beli investasi, lu belajar untuk keuangan lu sendiri, lu tuh nggak ikhlas kehilangan duit 600.000. Kenapa? Karena lu nggak merasa beli apa-apa, lu nggak merasakan manfaat apa-apa, tiba-tiba uang lu hilang blek gitu 600.000, lu nggak siap gitu ya. Tapi kalau lu sadar bahwa it's okay, 600.000 gua rugi 600.000, it's okay, karena gue nggak jual saat itu loh gitu. Misalkan gue beli sesuatu aset investasi, misalkan saham, misalkan kripto, rugi 600.000 nggak gue jual pun ya udah gitu, nanti juga kalau naik baru gue jual gitu. Masalahnya adalah bakal naik atau enggak gitu kan. Nah jadi nominal berapa lu rela kehilangan itu adalah relatif banget, nggak mesti lu harus berpendapatan besar dulu gitu. Kalau lu beli rokok buang duit 600.000 sebulan aja sanggup, kenapa nggak lu coba investasikan 600.000 nya tersebut? Toh kalau rugi ataupun enggak ya sama-sama hilang 600.000 itu ya kan. Nah emang bisa beli saham cuma 600.000, beli kripto cuma 600.000, untungnya gimana? Nggak nendang lah gitu kan. Kenapa punya pola pikir seperti itu? Karena maunya instan gitu ya, maunya kayak beli rokok itu 600.000 sebulan itu kan lu nggak harus beli 30 bungkus rokok dalam satu hari, langsung lu isep itu semuanya rokok dalam satu hari, enggak kan. Lu akan sering dengan berjalannya waktu, lu beli satu bungkus, lu isep lagi sering ini gitu kan. Nah begitu juga dengan saham, apalagi sekarang ada yang namanya reksadana gitu ya. Lu nggak mesti harus 600.000 itu beli sekarang brek, terus lu ngeliat hasilnya langsung hari ini, itu enggak gitu ya. Itu yang salah itu. Jadi kayak lu bisa beli, misalnya lu sebulan rela gitu ya, rela kehilangan 600.000 itu, misalkan sehari ini seminggu ini lu beli 150.000 reksadana gitu ya, terus minggu depan 150.000 lagi, minggu depan lagi kayak gitu. Nah dan itu juga hasilnya pun nggak instan gitu ya. Jadi nggak bisa lu beli, gue udah beli harganya turun gimana nih gue rugi nih. Padahal lu nggak beli saham pun 600.000 itu nggak akan berefek banyak ke hidup lu. Kenapa? Karena lu udah beli, lu malah sehat karena lu nggak beli rokok tuh ya, tapi lu malah beli saham gitu, malah beli reksadana saham misalkan. Bisa dirubah pola pikirnya gitu ya, kayak lu tuh beli reksadana saham terus lu duit 600.000 itu berkurang jadi 500.000, lu tuh udah panik, misuh-misuh, kapok gitu kamu investasi lagi. Padahal kalau lu nggak kenal sama investasi, lu bakalan duit itu bakalan dibeli rokok terus, dan lu juga nggak pernah ngeluh gitu. Padahal rokok memberi manfaat apa buat lu? Ya paling ngilangin pusing, ya sama gue juga perokok gitu kan. Tapi maksudnya karena si barang ini nggak ada gitu, nggak ada manfaat yang lu dapat dari uang yang hilang gitu, lu jadi kapok, lu jadi nggak mau lagi kenal sama investasi, lu udah jaga jarak banget dah. Lu ngomongin investasi gua out gitu kan. Lu ada perkumpulan, ada kayak lagi nongkrong ngomongin reksadana, gua out. Kenapa? Karena lu kapok.
aku kapok, gue 600.000 kemarin jadi tinggal 300.000 gara-gara gue beli reksadana gitu. Padahal kalau gue nggak beli itu saham, gue bisa buat beli rokok sebulan kayak gitu kan, aneh gitu. Nah itu pola pikirnya tuh jangan seperti itu gitu. Karena kalau benar-benar mau invest itu benar-benar jangka waktunya itu panjang gitu ya. Jangan mikir beli hari ini besok langsung. Itu kayak beli mie instan gitu ya. Mie instan itu enak ya, cepat, kita beli hari ini langsung jadi 5 menit. Tapi banyak kan makanan yang dimasaknya itu perlu waktu. Contohnya rendang, lu bisa nggak bandingin mie dengan rendang gitu ya. Mie itu masaknya hitungan menit, rendang itu masaknya kalau di Padang itu kan hitungan jam gitu ya, gudeg gitu. Itu enak-enak, semua yang enak-enak itu perlu waktu gitu. Nah di situ adalah mindset lu. Dan apapun yang terjadi, kalau lu masih ibaratnya menggeluti atau benar-benar mau terjun ke investasi ini, ya lakukan secara rutin. Misalkan bulan ini duit rokok gue beliin, misalkan gue tetap mau ngerokok lah 300.000 gitu, ya udah gue beli reksadana 300.000 aja gitu. Atau gue masih gue tiba-tiba nggak ngerokok kan gak enak nih, ya udahlah gue 200.000 aja lah itu uang rokok gue. Lu bilang istri, mah nih uang rokok kurangin 200 lah, gue mau invest reksadana kayak gitu. Itu bisa banget gitu ya, nggak mesti langsung brek lu nggak berhenti ngerokok, lu masukin semua duitnya ke situ. Itu kenapa mulai dari uang rokok, karena cowok-cowok itu kan udah pasti banyak pengeluaran dia yang sebenarnya nggak penting gitu ya, yang sebenarnya dia beli untuk kepuasan yang sesaat, tapi sebenarnya manfaatnya itu nggak ada untuk jangka panjangnya gitu. Itu adalah dana-dana yang sebenarnya lu siap kehilangan, tapi lu tidak mengakui itu. Karena apa? Karena lu merasa manfaat dari ngerokok itu sendiri gitu. Masa gue lagi pusing gue ngerokok, udah gue rela dah kehilangan 600.000 sebulan, gue loss 600.000 sebulan cuman buat ngerokok, as long as lu bisa tetap kerja gitu kan. Tapi kalau lu mikir, ini 600.000 ini bisa gue invest aja kali ya reksadana kayak gitu kan, tapi janganlah rugi, mending gue rokok aja gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau emang pola pikirnya seperti itu, ya mending nggak usah invest kalian gitu ya. Jadi kita kenapa mulai dari uang rokok, karena uang rokok itu adalah benar-benar uang kayak lu beli petasan gitu. Lu beli petasan 100.000, ya udah hilang gitu. Lu bisa rekam itu petasan, lu bisa rekam itu kembang api, tapi lu nggak akan mendapatkan sensasi gitunya jangka panjang, nggak. Itu benar-benar instan udah. Nah kita mulai dari uang yang kita buat beli barang seperti petasan itu, atau kita beli kembang api itu, beli rokok itu yang kita anggap kita rela hilang gitu ya. Jangan sekali-kali berinvestasi kalau masih dini, masih banget baru mulai, itu dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal. Misalkan lu punya tabungan di bank, misalkan lah dari kerja lu selama ini ada 30 juta, 40 juta, berapa puluh juta gitu ya, terus lu mau setengahnya gitu ya. Itu karena lu berpikiran bahwa dengan investasi banyak hasilnya juga banyak. Lu selalu melihat dari video-video lain tuh kayak, lalu bener reksadana ini returnnya 4% per bulan, 4% per tahun, berarti gue harus beli sekian puluh juta, terus langsung beli gitu. Jangan melakukan hal seperti itu ya. Nanti ketika lu investasi di awal itu jumlah nominalnya besar, itu sudah dipastikan bahwa lu tidak rela kehilangan uang tersebut. Jadi, kalau lu nggak rela keuangan, lu akan menjualnya pada saat rugi. Ingat bahwa reksadana, saham, dan kripto tidak akan membuat lu rugi selama lu nggak jual ya. Mau harga itu turun dari langit ke bumi, kalau lu nggak jual di harga paling bawah, lu nggak akan rugi, karena lu masih megang barangnya. Walaupun itu reksadana, di sahamnya dipegang sama manajer investasi, tapi lu punya kepemilikan reksadana tersebut, lu masih punya. Walaupun saat ini rugi, it's okay gitu ya. Ini dana gue rela hilang karena ini uang rokok gue nggak ngerokok pun nggak apa-apa gitu ya. Nah itu jangan sampai, apalagi sampai berhutang gitu ya. Gue pinjam dulu
ya kan, cicilan misalkan KTA lu pinjam 10 juta, lu balikin 10 juta 200, lu nggak bisa pakai kayak gitu, karena nanti ketika ada kewajiban untuk bayar utang, belum tentu yang lu beli itu bakal naik melebihi pokok hutang dan bunganya. Kalau lu rugi, lu malah ruginya double, bayar bunga bank ditambah lu harus bayar pokoknya full, padahal lu investasi lu rugi karena lu minjem duit orang gitu ya. Nah, jadi yang baik seperti apa? Yang baik itu seperti lu bayar BPJS sendiri ya. Jadi lakukan ini seperti lu membayar iuran BPJS. Mungkin lu nggak berasa bayar BPJS karena ketika lu terima gaji itu semua sudah dipotong, lu nerima nggak bersih gitu ya. Jadi ketika lu dikasih keleluasan uang gitu ya, lu nggak akan mau itu 300.000 buat investasi, padahal lu setiap hari selama lu kerja itu selama berapa tahun itu lu bayar BPJS itu kan sama juga diinvestasikan gitu ya. Nah, lu bisa mulai dari situ, lu match lu samakan lah minimal nominal yang lu bayar untuk BPJS ke tenaga kerjaan yang dipotong oleh perusahaan, misalkan 300.000, ya lu juga 300.000 belikan reksadana. Mulai dari situ kita matchingin, lakukan itu secara rutin dari bulan ke bulan, jadikan itu sebagai pengeluaran tetap gitu ya. Jadi gaji gue ini potong dulu 300.000 investasi, baru sisanya gue pakai buat kebutuhan sehari-hari. Jadi nanti lu seolah itu lu akan punya 2 ke BPJS gitu ya, satu BPJS yang dibayar kantor, satu BPJS kelolaan lu sendiri. Jadi lu nanti bisa menabung di investasi itu. Emang 300.000 bisa buat investasi apa sih? 300.000 itu bisa buat investasi reksadana, tapi perlu diingat semakin kecil lo transfer ke reksadana itu ada yang namanya transfer antar bank, biaya transfer antar bank. Dulu itu kan 6.500, kalau sekarang pakai BI Fast bisa 2.500. Berarti kalau lu investasi sebulan 300.000 minimal, kalau dia menghasilkan 2.500 ditambah 2.500 lagi, karena kan transfernya bolak-balik ya dari rekening kita ke reksadana itu 2.500, dan kalau kita narik dari reksadana ke kita itu juga 2.500. Minimal kita untung 5.000 baru balik modal. Nah, kalau misalkan kita di perusahaan aplikasi reksadana yang ada biaya jual belinya itu juga harus dihitung gitu ya. Minimal kita untung berapa baru balik modal. Nah, kalau 300.000 dari uang 300.000 menghasilkan 5.000 rupiah itu berapa persen gitu ya. Tapi kan itu jangan dijadikan patokan gitu, karena 300.000 ini 300 yang kita keluar 300.000 ya bulan ini kita keluarkan, tidak harus kita ambil bulan depan. Jadi bisa aja 300.000 ini kita ambil nanti 10 tahun lagi. Ya masih 300.000 dong, kan enggak setiap bulan kita masukin 300.000, lama-lama dia kan akan bertambah gitu. Jadi kita kumpulin dulu 300.000, nanti ketika sudah beberapa tahun kita tarik secara bersamaan. Jadi nanti biaya transfernya itu terakhir itu hanya sekali gitu ya. Jadi biaya transfer itu kan sifatnya fix, bukan persentase. Misalkan kita mau transfer 10 juta, kita mau transfer 10.000, itu biaya transfernya itu tetap sama gitu ya. Jadi saran saya adalah kita investasinya itu kecil aja, yang kecil, nanti baru tariknya sekaligus gitu. Jadi itu mengurangi biaya-biaya seperti itu gitu ya. Nah, itu jadi awal-awal pembicaraan awal kita bahwa invest itu nggak mesti harus gede, nggak mesti harus pol-polan. Dan kalau lu rugi pun lu nggak mati, kalau lu pun rugi pun nggak ditagih sama debt collector, lu rugi pun lu besok masih bisa makan, lu masih bisa nonton sama istri lu masih bisa jalan-jalan ke mall. Itu udah paling bagus adalah lu match atau lu samakan dengan nominal BPJS lu gitu. Karena apa?
Ya mulai aja dari yang kecil gitu. Kalau lu misalkan mulai merasa nyaman, lu mulai merasa menghasilkan, mulai merasa pede, tambahin. Tapi ingat jangan sampai melebihi nominal yang lu nggak bisa hidup tanpanya gitu ya. Misalkan lu ada uang sisa dari gaji lu itu dengan baru itu dipakai gitu. Kalau misalkan sisanya hanya 400, sisanya hanya 200, ya nggak apa-apa, itu masukin reksadana terus nanti lu punya BPJS sendiri. Emang lu mati nggak sih, atau lu rugi nggak sih kalau lu tuh gajinya dipotong buat BPJS tiap bulan? Lu merasa rugi nggak sih kayak gitu? Enggak kan? Kenapa lu nggak bikin juga kayak gitu? Itu kenapa lu bikin? Nah kan gue udah BPJS, gue ngapain bikin kayak gini, ngapain gue ikut reksadana? Karena lu kan nggak bisa nambahin. Misalkan lu mau lebih dari yang dipotong reksadana, yang dipotong BPJS, kan gue mau punya investasi sebulan 500.000. Emang lu bisa ngapain datang ke kantor gitu ya, Pak, saya mau BPJS nya di 500.000 aja sebulan Pak gitu? Ngapain? Mending lu 500.000-nya lah udah langsung aja diinvestkan ke reksadana. Jadi lu bisa atur sendiri, keran itu ada di lu. Suatu saat ada bulan-bulan dimana lu nggak sanggup invest, ya nggak usah, lu bisa stop. Ada saat bulan-bulan lu bisa invest lebih, ya udah lu masukin lebih, kayak gitu. Lu lebih fleksibel, tapi intinya adalah sama, bahwa nominal itu tidak akan mengganggu hidup lu gitu. Nggak, bukan dana-dana darurat, bukan dana-dana yang kayak hidup dan mati lu bergantung dari situ. Nggak boleh banget, itu namanya gambling. Gue di sini mengajarkan investing sama trading, bukan mengajarkan gambling gitu ya. Investing itu untuk orang-orang yang sabar, dan investing itu untuk orang yang sabar dan lebih ke arah nggak mau tahu teknis banget soal trading gitu ya. Kalau trading itu untuk orang yang excited, oke, ini kayaknya ini bisa ada di balik harga ini ada rahasia tertentu nih. Nah, itu baru trading. Kalau lu bodoh amat lah, ini pusing ngeliat harga kayak gini, yang penting gue gimana caranya duit gue muter, itu investing. Kalau gambling ya, gue minjem duit 10 juta ke bank. Kalau gue beliin ini bulan depan jadi 20 juta, gue udah bisa bayar utang, gue dapat 10 juta juga. Jangan. Gue udah pernah jadi tiga-tiganya gitu ya. Gue udah pernah gambling, gue pernah namanya gambling pakai duit jenius, itu juga pinjem, gue tradingin, hasilnya juga buntung, buat apa gitu kan. Gue udah pernah tiga-tiganya. Ini gue share yang paling menurut gue ada potensi profitnya, itu investing sama trading aja, udah. Gambling nggak usah gitu. Terus itu menurut itu semua yang bisa gue share, pengalaman gue. Terus kayak alasan kenapa gue yakin bahwa investing itu cocok, harus dilakukan sama orang-orang gitu ya. Nah manfaatnya itu sama seperti BPJS, tapi lu bisa kontrol. Lu mau iuran berapa, lu mau bayar iuran atau enggak, lu mau iurannya di double atau enggak, itu semua tergantung kemampuan finansial lu gitu. Dan itu lu benar-benar lu sendiri yang manage, lu sendiri yang merasakan impactnya, lu merasakan manfaatnya, yang merasakan dampaknya. Jadi kan investing itu ya benar-benar lu menabung untuk masa depan. Masa depan itu bukan hanya 1-2 hari ke depan. Masa depan itu selama lu hidup, dari sekarang sampai mungkin nanti anak cucu, mungkin sampai ya paling enggaknya sampai 10 tahun 5 tahun ke depan lah, itu paling cepatnya gitu ya. Kita anggaplah itu seperti cicilan BPJS aja kayak gitu ya. Oke, segitu dulu. Nanti kita lanjut di yang berikutnya, kita mau bahas reksadana ya. Thank you.